Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, Maha Suci Allah, dan semoga kita selalu dalam lindungan, berkah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan meneruskan terkait dengan tim elit untuk menyongsong penegakan agama tauhid. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwasanya dari para nabi sudah ada. Jadi yang sekarang saya bahas dari selain nabi atau dari para wali Allah. Ini juga sudah saya angkat di video tentang tim elit suksesi. Tapi kalau tidak salah waktu itu masih di inisial karena memang nama itu tidak boleh keluar. Kemudian saya juga sudah angkat di 5 karisma kewalian. Nah, baik. 6 karisma kewalian. Jadi ada 6 orang. Ketika ketika SP ini dilantik di Baitul Ma'mur, langit ke-7, dimensi langit ke-7 di tempatnya Nabi Ibrahim, SP mengajukan permohonan kepada Allah agar orang-orang yang pernah berkarya besar kembali diikutkan untuk kembali bersama-sama berkarya dalam karya agung Allah ini, yaitu menegakkan agama tauhid. Allah mengizinkan gitu. Allah mengizinkan, dan 5 nabi sudah saya jelaskan, sekarang yang para walinya. Dalam video saya tentang Sunan Kalijaga sebagai promotor, jadi dari awal SP ini lahir lah, bahkan sebelum lahir di kandungan ini sudah dikawal atau sudah ditemanin, sudah didampingin oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Karena SP itu darahnya bapak dari Kasultanan Jogja, ibu dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi mengawinkan antara terah kasunanan secara spirit dan juga kasultanan secara ketatanegaraan gitu. Jadi SP itu dipromotori atau didukung, didampingi selama 24 jam penuh oleh Kanjeng Sunan Kalijaga semenjak lahir, semenjak di kandungan gitu. Nah, maka karena begini saudaraku, ketika kita melakukan ritual seperti halnya umpamanya puasa 100 hari, atau jangan 100 hari lah, seminggu aja, apalagi kalau ngebleng 30 hari, itu potensi untuk diganggu oleh makhluk itu sangat luar biasa. Makhluk maksudnya jin ataupun siluman. Jadi kalau Anda melakukan ritual, itu pasti ada siluman atau jin yang menawarkan harta atau kesaktian. Pasti itu supaya menjauhkan dari rencana awal. Nah, Kanjeng Sunan Kalijaga itu mendampingi SP agar terhindar atau agar hal-hal seperti itu bisa dinapikan atau bisa disisihkan gitu. Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga memberitahu bahwa itu baik, itu tidak, itu jangan gitu. Atau kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga mengarahkan SP untuk mengambil langkah-langkah tindakan atau apapun yang dibutuhkan selama proses perjalanannya. SP ini berjalan, atau SP ini orang yang memulai perjalanannya itu dari sekitar 23 tahun yang lalu lah. Jadi tidak simpel. Jadi semenjak dari awal lahir itu sudah lebih dari 23 tahun lebih. Nah, oleh karena Kanjeng Sunan Kalijaga ini selalu mendampingi SP, maka ketika SP dilantik sebagai Raja Wali Allah, jadi SP itu nanti di langit gelarnya Raja Wali Allah, di bumi gelarnya Ratu Adil. Orang lain, orang Arab itu memberi gelarnya itu Imam Mahdi. Orang Nasrani Mesias gitu loh. Nah, ketika Allah memberikan gelar Raja Wali Allah 01 dan kemudian nanti SP Jumenenoto menjadi Ratu Adil, SP mengajukan permohonan, ya Allah, saya mengajukan permohonan agar orang-orang itu dikaryakan. Salah satunya adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Allah mengizinkan. Jadi beberapa orang yang diajak. Yang pertama Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga ini dia nanti membentengi budaya.
Karena memang Kanjeng Sunan Kalijaga ini fokus di budaya, termasuk wayang itu adalah produk Kanjeng Sunan Kalijaga. Wayang, batik, ukir itu produk Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, Kanjeng Sunan Kalijaga nanti didampingi oleh Naga Puspa. Naga Puspa itu adalah memang naga murni yang namanya nama lama tapi produknya baru. Naga Puspa sekarang sudah standby, semua di langit sudah standby. Naga itu ada 6. Salah satunya adalah Naga Puspa, itu nanti mendampingi Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengawal budaya. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah Kanjeng Kanjeng Sunan Kalijaga ini adalah sosok yang memiliki wahyu cakraningrat. Sosok yang memiliki wahyu cakraningrat, dan sekarang wahyu cakraningratnya itu adalah dipegang oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir atau Mas Karebet. Nah, dalam video sebelumnya saya sudah sampaikan adalah wahyu cakraningrat itu bukan senjata ya, tapi dia semacam restu. Kursi kekuasaan, restu untuk kursi kekuasaan. Dan di Indonesia ini kursi kekuasaan RI1 sudah ditarik ke langit. Itu loh, udah ditarik awal Desember sudah ditarik. Nah, wahyu cakraningrat itu sekarang ada di Sultan Hadiwijaya. Makanya Sultan Hadiwijaya diajak oleh SP untuk dilibatkan atau untuk melibatkan diri menjadi tim. Itu loh. Nah, kalau Sunan Kalijaga mendampingi untuk hal budaya, maka Kanjeng Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir mendampingi SP untuk ketatanegaraan karena dia seorang raja. Gitu. Maka bahasanya SP itu bukanlah sinisihan wahyu, tapi kasinungan wahyu. SP itu bukan diberikan wahyu cakraningrat, tetapi didampingi oleh orang yang memiliki atau yang memegang wahyu cakraningrat. Itu yaitu Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Jadi SP tidak mau menerima wahyu cakraningrat, tapi ingin didampingi oleh yang memegang wahyu cakraningrat. Gitu. Jadi sangat menghormati peran atau sangat menghormati karya besar orang lain gitu. Sehingga kalau dalam orang Jawa mengatakan wongke gitu loh, sangat menghormati Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Jadi nanti Kanjeng Sultan Hadiwijaya mendampingi SP untuk Jumeneng Noto atau Jumeneng Ratu, dan Sultan Hadiwijaya nanti didampingi oleh Nogorojo. Nogorojo ini memang sama seperti Kanjeng Sunan Kalijaga. Itu memang naga asli tapi naga cahaya. Naganya namanya naga raja. Naganya masih di langit, belum bisa turun karena memang waktunya belum. Jadi para naga ini nanti yang melakukan patroli gitu loh. Patroli para naga ini. Nah, Kanjeng Sultan Hadiwijaya itu membantu ketatanegaraan karena dia seorang raja. Yang ketiga Ki Kebo Kenongo. Ki Kebo Kenongo ini adalah bapaknya Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Ki Kebo Kenongo ini orang sakti. Dia dikalahkan oleh Sunan Kudus karena dianggap sebagai pemberontak dan anak buah atau muridnya Syekh Siti Jenar. Pada saat itu Ki Kebo Kenongo intinya mengalah kepada Sunan Kudus dan kemudian moksa, tetapi dia meminta agar suatu saat anaknya menjadi raja. Ya, anaknya kemudian jadi raja, yaitu turunannya yaitu Joko Tingkir itu. Jadi Ki Kebo Kenongo ini sebenarnya adalah anaknya Raden Patah. Gitu. Anaknya Raden Patah. Jadi dari Raden Patah harusnya ke Ki Kebo Kenongo, kerajaan Demak itu. Tapi itu nanti diinvestigasi sejarah nanti bisa saya kupas. Karena sejarah yang tertulis ternyata banyak yang tidak sama dengan spirit. Ki Kebo Kenongo ini ditugasi oleh SP sebagai panglima perang untuk menjaga teritorial atau pertahanan wilayah. Nanti Ki Kebo Kenongo ini dibekali atau ditemani oleh naga. Nama naganya naga pasah atau naga poso, Nogo Poso.
Sama naga langit juga, itu naga cahaya juga. Ada di video saya tentang naga langit itu, saya lupa judulnya. Nah, Ki Kebokonongo ini nanti untuk membentengi wilayah teritorial. Jadi semua teritorial nanti yang menjaga itu Ki Kebokonongo dari spirit ya. Yang kedua itu, yang ketiga. Yang keempat, itu Eyang Brawijaya V. Eyang Brawijaya V ini adalah Raja Majapahit terakhir, bapaknya Raden Patah. Eyang Brawijaya V ini moksa ketika menyerahkan kekuasaan ke Raden Patah. Kemudian Majapahit bermetamorfosis menjadi Demak. Raden Prabu Brawijaya V itu moksa di Gunung Lawu, maka beliau dinamakan atau disebut sebagai Sunan Lawu. Sunan Lawu itu adalah Eyang Brawijaya V. Eyang Brawijaya V ini bertugas untuk mengendalikan atau sebagai Menteri Keuangan. Nanti dia didampingi oleh Naga Sasra atau Nogo Sosro, Sabuk Inten. Eyang Brawijaya V ini saat ini menjaga harta dari Nabi Sulaiman. Jadi harta Nabi Sulaiman sebagian oleh Ratu Bilqis atau Kanjeng Ratu Kidul di selatan yang berupa emas, kemudian yang berupa berlian ada di Gunung Lawu di bawah pengendalian atau pengawasan dari Sunan Lawu. Nah, Kanjeng Sunan Lawu atau Kanjeng Prabu Brawijaya V ini moksa seperti halnya Prabu Siliwangi. Nah, Kanjeng Prabu Brawijaya V ini tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Jadi nanti secara spirit yang mengatur lalu lintas keuangan itu adalah supervisornya itu Ratu Langit Selatan, eksekutornya itu adalah pengguna anggarannya SP, kemudian yang berkuasa mengatur anggaran itu Kanjeng Sunan Lawu, kemudian yang menjaga pintu hartanya itu adalah Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul, kemudian yang membayarnya atau eksekutor pembayarnya, kasirnya itu adalah Dewi Lanjar di Pekalongan atau di Laut Utara. Ya, jadi pola ekonomi spiritnya begitu. Supervisinya oleh Ratu Langit Selatan, sudah saya bahas di Kerajaan Ratu Langit Selatan. Pengguna anggarannya SP atau Raja Wali Allah, pengaturnya itu Kanjeng Sunan Lawu, Menteri Ekonominya lah. Kemudian yang menjaga hartanya sebagian yang di selatan oleh Kanjeng Ratu Kidul, dan yang melakukan pembayarannya sesuai kebutuhan itu adalah Dewi Lanjar. Jadi ketika SP membutuhkan sekian, maka yang menyerahkan Dewi Lanjar, yang mencatat Kanjeng Sunan Lawu gitu, yang mensupervisi Ratu Langit Selatan. Jadi ini adalah sistemnya sudah dibangun sangat bagus sekali. Jadi semua sudah siap, semua sudah dalam posisi standby. Tinggal nunggu gitu loh. Tinggal nunggu waktunya, tinggal nunggu pritnya. Ini semua sudah bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi baru 3 ya, nanti ada 3 lagi. Baru Kanjeng Sunan Kalijaga, Kebokonongo, Sultan Hadiwijaya, Brawijaya, baru 4, nanti 2 lagi. Itu yang terkait dengan kewalian. Nanti ada 2 lagi di video berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.